ke depan yang saya sampaikan tadi. Nanti kita pindah ke arah situ karena ini udah nggak memungkinkan lagi. Ini begitu ada 8 ton, ini udah penuh, Pak. Ini produksi, ini pun semua sendiri, Pak. Petani itu bawaksin pakai apa dia, Pak? Pak, kita punya pasukan, Pak. Pak, kita punya pasukan, Pak. Iya, pakai motor, ada pakai mobil, Pak. Ini masih buatan sendiri semua, Pak. Sampai begini kita lihat sendiri, Pak. Ini kendala kita di sini, makanya saya bilang ini apanya, Pak? Ini apa? Pendingin atau ini open, Pak. open ya? Jadi kami menggunakan, mohon maaf, Pak, pengering sementara untuk mengeluarkan kadar air pakai UV, Pak. Pakai UV, kemudian setelah dari situ proses pengeringan, karena kalau pakai itu terus, mohon maaf, Pak, berbahan ininya pakai gas mahal boros. Ini masih kita penyusutan, Pak, dari masyarakat itu masih apa namanya? Masih setengah basah, Pak. Begitu kami ke sini masih kita keringkan, itu penyusutan masih bisa sampai 4 sampai 5%. Ini udah saya kirim ke ya, sementara begitu, Pak. Kami sudah bikin ini, Pak. Labeling sudah ada, branding sudah ada, cuman sementara justru kami malah dibesarnya kita ini. Karena permintaan di sana kan nanti di website. Bang Isi kan? Nanti ngopi gula aren, aku tidak pilih. Ini tempatnya sementara, nanti ada dibuat lagi sana. Iya. Lebih besar. Jadi kurang lebih 7 bulan. Ini dari petani, Pak. Ini Betul dari petani. ya, ini ada plastik ini, plastik apa namanya? Plastik yang bagus ya. Jadi ini semua petani-petani ini dari petani. Udah begini ya. Gimana, Pak? Udah buat posisi begini ya. Iya, Pak, kami edukasi, Pak. Kami door-to-door satu-satu ini. Jadi kering ini pakai apa nih, Pak? Nanti dressing, Pak. Oh, artinya dia ngolah sendiri dulu kan di sana. Dia olah setengah jadi baru kita olah lagi di sini. Produk jadinya di sini karena dari petani itu masih beda warna, beda dan seterusnya, Pak. Jadi saya bawa pakai motor gitu ya, yang dari gunung-gunung itu. Iya, Pak. Ini ada yang nyebrang sampai 12 sungai. 12 sungai. Nah, dari sini kita keringkan dulu di situ. Oh, sekarang ini per bulannya berapa? Baru berapa? Sekarang baru 5 ton, Pak. 5 ton gitu. Iya. Sementara baru 5 ton. Jadi untuk apa? Mengurangi kadar air, kita taruh sini, Pak. Tapi tidak terus-terus, finishingnya tetap di open itu, Pak. Ini kosong nggak sih? Panas sekali, Pak, sampai 70 derajat ya. Sampai 70 derajat. Coba dulu. Buat kurus desain. Keren ya? Wah. Mungkin badan tuh gitu. Itu. Pemanasan. Jadi semua karena kita basisnya adalah ya lewat YouTube, lewat apa, Pak. Jadi kita ini sekarang timbuk kita dari nol pengetahuan, Pak, 0 kompetensi. Nah, ini benar, Pak. Kalau syariah tuh, Pak, sudah rapi. Siapa? Kasus di sini pun bersih. Siapa? Nah, sebenarnya, Pak. Iya. Iya, Pak. Ada tempat sauna. Sauna. Bang itu sih sama. Siap. Sauna koperasi atau kelompok petani lah. Kelompok petani sudah ada, Pak. Sudah ada. Ada 43 orang, Pak, petani, Pak. Nanti kita kayak bapak kayak gini buat kayak begini. Ini sama aja, Pak. Siap. Kalau itu langsung orang begini. Orang sampai ini kemasan. Kebayang, Pak, buat sendiri, Pak. Buat sendiri. Kemarin dari yang jadi Mas apa namanya? Mas Sidik, Hasiman. Masih Gorontalo. Nanti sama Om Om Jeni ya, teknis saya. Jadi gini, yang kami bangun ini adalah komunitas. Yang teman-teman lihat ini sekarang di sini adalah bagian kecil dari proses. Tetapi sebenarnya yang paling utama tadi komunitas. Bagaimana yang sudah ada kita manfaatkan dari produksi sampai market kita rangkai, yang belum kita tanam. Ini yang jadi penting. Kita isi tengah-tengahnya dengan produksi dan seterusnya, yaitu pasti tentu kita ada bicara kekurangan dan seterusnya karena kita bicara sendiri masih berat.
kita butuh sekali dukungan Bapak dan seterusnya nanti untuk terkait dengan mungkin kalau ada apalah saya yang ngerti program-program di BI, tetapi itu yang mungkin kedepannya. Karena sebenarnya tadi lihat kami jangan lihat dari sisi mohon maaf usaha atau pengusaha, jangan lihat dari situ. Lihatnya adalah bagaimana perubahan mindset. Perubahan mindset dalam halal itu yang keren. Dan bagaimana ke ekonomi kerakyatan yang berindustri. Produksi dulu. Jadi ada program yang bagus yang tadi supaya kita tuh nggak banjir. Kalau kan banjir sih. Karena kan jagung semua. Karena nggak ada. Bisa lihat langsung Pak, on the spot. Nggak ada pemasukan yang ikan jagung lah. Pak, bisa lihat on the spot yang nanti Pak target pengalaman kita. Itu Pak. Ini jagung ini kan ini botak semua. Dan ini jalur dari sana, dari tol itu nanti ke sini sampai dengan ujung gunung sampai di dalam hutan sana. Ini yang nanti target pertama kita tanam. Insya Allah per tahunnya 125 hektar. Itu yang saya bilang, yang existing ada kita panen, yang belum ada kita tanam. Kalau berkenan Bapak nanti ada punya contoh kita sedikit aja di situ. Nanti naik motor kita. Itu sedikit ya, ada kurang lebih mungkin sekitar 2000 pohon. Ini industrinya gabungan. Ini industri kemasyarakatan. Mungkin nanti suatu saat 4-5 tahun ke depan pada saat kita sudah seperti sawit dan itu kita canangkan itu bisa seperti itu industrialisasi seperti itu. Tapi kalau sekarang judulnya semi factory. Factory di hutan, factory di sini. Ya, kan, kalau kita pelabuhan bagus bisa buat pabrik buat. Iya Pak. Betul. Dan Tangerang tuh bisa masuk ke Tangerang. Dan ini kerennya gini, kalau sawit kan harus ribuan hektar baru bisa bikin pabrik. Ini cukup 2 hektar, 1 hektar saja sudah bisa bikin pabrik. Ini keren. Nah, ini Pak, tadi ada kita bisa bantu kalau ada dalam bentuk kelompok usaha. Siap. Jadi benar, yang namanya oke itu perlu. Siap. Di mana-mana perlu, karena itu swasta tuh jalan sendiri. Kita bantu pemerintah udah jalan, itu maksudnya yang benar yang begitu. Nah ini yang paling penting, bagaimana komunitas digerakkan, ada datanya tuh bisa Bapak udah ada data bisa lihat apa nanam kalau nah nanti tinggal soalnya kayak digitalisasi lah tahun depan bisa begitu. Jadi kita kan tahu, sekarang udah produksi berapa, umurnya udah berapa, oh dia udah bisa berapa, tinggal kontak ini misalkan kok akan bikin itu bisa efisien. Kita ada data pohon segala macam ada. Jadi kapan yang diolah yang diproses sehingga pasti kirim berapa. Nah, jadi pengiriman jadi efisien kan. Barang satu apa bab yang besar itu bisa berapa. Nah kalau besar ternyata Australia bilang Pak saya ada apa pasangan ke Eropa langsung ke Eropa bisa nanti dari sini ke sana tambah balik lagi ke sana Pak kemasannya dan dia udah siapin ya kita tinggal masih nggak bisa di sini kan gitu ya jadi semuanya di sini dia dapat nama karena sebagai off-takernya kan betul kan tapi kalau ke depan akhir besar itu jadi sendiri tanpa mereka bisa gitu kan bisa kejadian gitu. Nah ini yang maksud saya juga nanti teman-teman tahun depan bisa kita lakukan sekarang itu yang jangka pendek yang sudah ada jadi yang tadi kemas ya itu yang nanti jadi apa ini kita model bisnisnya seperti apa kita buat itu kamu nanti Pak videonya Pak iya dibuat ada sama Pak Joy dari haram ke halal itu karena pertama kita jadi hand sanitizer yang itu jadi andalnya dari kita tuh sini khasnya yang kedua dari apa haram yang tadi tapi itu juga bisa jadi jual. Nah, ini yang ikonnya mungkin baik karena kita selalu nantinya. Nah itu ikon bisa sudah kita buat semua nih. Karena saya punya YouTube jadi asik. Saya punya channel YouTube sudah saya buat semua. Dalam waktu singkat Pak bisa. Dan bisa nanti Bapak pembicara di acara Solo ya Pak. Iya. Tapi bisa jadi pembicara yang kaitan dengan dari halal ke halal. Tadi Bapak udah lihat contohnya itu? Yang tadi produk kita? Yang di YouTube. Ya, oh yang tadi dari bawah. Kemarin sebenarnya kita punya kemasan yang bagus, tapi karena niat kita belum branding besar, jadi ini kan yang branding sementara rekanan kita di Surabaya. Nah, kalau apa? Jadi komoditi lah ini ya. Tapi kalau persyaratan PRT kan kita memang sudah harus punya packaging dan seterusnya. Dan ini lagi peningkatan BPOM dan sertifikat halal. Siapa? Nanti kita pertemukan Pak, kita percepat Pak. Iya Pak, siap. Prosesnya gimana ya? Contoh dulu Pak. Ini yang jadi halalnya dapat, nanti yang lainnya standarisasi. Ini masih proses. Ya, lagi proses. Ada beberapa sedikit yang perlu di ini sih. Pasti ada yang diperbaiki lah. Karena dari faktor apa, mulai dulu sampai hilir gitu. Halal tuh nggak main cuma di terakhirnya.
kebersihannya gimana, cleaningnya gimana itu pasti dinilai. Nah, itu memang saya dalam konteks saya sekarang itu bisa dipertemukan lagi biar cepat karena yang bisa diperbaiki di petani bapak yang contoh dulu, jadi jangan bu ini ya apa sudah kita lakukan perbaikan ini perlu di itu juga beliau sudah pak siap itu semuanya. Ya. Ayo Pak, iya Pak. Ini gua pemuda semua nih, keren-keren semua. Ayo. Saya yang mas sesuai selera, gulanya sesuai selera. Pak John, mari Pak John. Petani ini kita kasih kebanggaan, Pak. Berbagi, saya bilang Bapak yang dari sini-sini ini nanti ada di Jawa, ada suatu saat ekspor, ada di mana-mana. Bangga nggak sih dengan produksi Bapak diminum siapa-siapa? Ayo bro, pasti suka kopi kan? Suka. Ini kopi semua. Kipas. Iya. Bro, ayo bro. Mari Pak. Iya. Ini asli. Ini dari petani Pak, masih sifatnya masih agak, kalau di gini masih gempal dia, masih basah. Jadi dari 1 ton itu masih bisa susut 50-an kilo dari 1 ton. Nah, maka kami punya produksi yang semi factory-nya tadi, kita punya anak buah di sini yang untuk mengerjakan ini, dari proses pengeringan, pengepakan dan seterusnya. Jadi kualitasnya di sini. Quality controlnya di sini, karena ini masing-masing daerah bisa beda Pak. Iya, bisa beda-beda warnanya. Warnanya bisa ada yang kuning banget, ada yang agak coklat, ada yang agak hitam, begitu, beda-beda. Di minsel ya, minsel itu 1 liter cap tikus 12.000. Lebih menguntungkan gula, ya kan, lebih menguntungkan gula. Tetapi kalau dari sisi pembuatan lebih mudah banget. Cap tikus. Jadi ibaratnya layu-layu sudah mulai, kalau bahasa itu apa ya, sudah basi-basi pun masih diambil. Kenapa? Tinggal kasih panas sudah turun jadi ya destilasi sederhana. Nanti mohon maaf ya, di Indonesia Kampungku itu ada contoh pembuatan itu cap tikus. Cuma pakai drum buruk, drum aspal, ditaruh di situ, bakar, naik dikasih, tidak pakai sistem sistem pendingin air. Kalau pendingin air masuk air kemudian turun kan, ini nggak pendingin udara, dia kasih lingkaran yang panjang, bisa 50 meter 60 meter turun, tetes itu cap tikus. Ada dari kadar 20-an 5 sampai dengan 40-an. Punya di atas Pak, dia tidak turun ke bawah. Itu buah betinanya. Ini buah jantannya, tumbuhnya dari atas ke bawah Pak. Seiring waktu sebentar lagi ini mati Pak. Sebentar lagi ini di sini muncul ada lagi Pak. Ini ada beda berapa bulan Pak? Ini Pak. Bisa berapa bulan dari? Nah, ini kalau nggak dimanfaatkan, ini gogrok Pak, jatuh. Ini jadi pupuk. Dan ininya mati. Ini contohnya. Ini ada proses perakuan, nanti dipotong Pak, baru dikasih itu. Oh ya, itu contoh yang dulu. Cuman ini dibuat hardware aja. Ini ada penampungnya ini. Ini Pak, buahnya 2, yang satu kolang kaling di atas, tidak turun ke bawah dia. Yang ininya turun ke bawah. Kayak pohon ini tahu, seiring usia manusia. Jangan dekat ya. Makanya ini di atas semua gitu. Tidak Pak. Ini begitu ini mati, tumbuh nih Pak. Ini Pak. Jadi ke bawah terus. Bawah terus. Kalau kelapa kan ini nanti gede lagi, paling tumbuh sekali lagi. Berapa bulan Pak kalau di 44 hari kalau tidak Pak, tidak diolah, makanya dia tapi dia langsung pulangkan lagi. Ini lagi kalau mati 44 hari ini langsung keluar lagi. Tapi kalau itu diolah, maka ini akan menekan agak lama. Menekan ini. Agak lama keluar. Lama dia keluar. Tapi kalau udah habis masa waktunya sampai ada 7 bulan atau 8 bulan tadi. Ini nyambung estafet. Keluarnya berapa lama? Jadi dia sekitar 5 bulan sementara prosesnya sebelah ini sudah mulai makan lagi Pak. Jadi lagi. Artinya ada kekosongan waktu 5 bulan. Enggak Pak. Tidak, langsung. Oh, langsung. Jadi tidak pernah ada yang putus. Oh, jadi pas ini mati udah enggak mati langsung. Sudah langsung olah lagi kayak susu ini ya. Iya.
vertikal ya, yang Balai, vertikal Pak. Ini Pak, kita buat sendiri Pak. Ini mulai dari tahun berapa nih? Dari bulan Januari ya. Ini yang bulan Januari yang awal-awal ini ada dua varietas, aren sedang sama aren genja. Yang ini aren genja, belum tumbuh. Dia cukup lama Pak. 1 bulan itu dia proses untuk pengencambahan itu agak lama. Tapi begitu sudah mulai tumbuh, sudah mulai kayak gitu. Saya kaget juga, udah begini, cepat. Tapi untuk proses pengencambahannya itu agak lama. Yang genja yang mana Pak? Ada ini Pak, ini genja. Ini genja, ini aren sedang. Oh, genja tuh 5 tahun. Antara 4-5 tahun sudah buah dan pendek Pak, tidak terlalu tinggi. Ini agak sedang, ya sedang, dia lebih tinggi. Tetapi tidak ada yang dirugikan Pak. Dia dari atas, ya kan makin tinggi, makin lama dia berproduksi, makin lama juga dia produksinya. Jadi nggak ada rugi. Jangka panjangnya. Kalau genja mungkin lebih pendek. Lebih pendek. Ya, umur ekonomisnya berapa kalau genja? Ini antara 5-6 tahun Pak. Udah terus ya sampai ya oke gini, 4 tahunan, 5 tahunan dia mulai buah. Kalau dari sisi ini ya teorinya ya. Kemudian bisa dimanfaatkan antara 5 sampai sekitar 6 tahun juga. Sekitar segitu. Tetapi dengan percepatan tadi kita sudah persiapan. Begitu ini sudah ini kita tanam lagi aja. Gitu kan. Mas Sidik, kalau ini nih genja nih yang 4-5 tahun dah, ini yang sedang, ini yang lebih lama lagi ya. Ini yang bibitnya nih sebulan tuh masih kayak cabang gitu, nanti cepet tiba-tiba begini. Lama di bibit munculnya. Ini nol pengetahuan Bos, nol pengetahuan ya belajar akhirnya. Ini Pak Joni yang belajar gini. Beliau ini tergabung di Asosiasi Aren Nasional. Ya banyak di situ belajar. Pak Joni harus ini loh. Kalau mau bangun komunitas ini harus. Nanti Pak Joni gabung dengan Pak ini ya, Pak Sidik. Pak Sidik ya. Iya Pak. Dan nanti ambil namanya Pak Sidik, nanti teknis sama Pak Sidik. Lahan juga 3 hektar nggak dimanfaatin apa-apa. Saya berharap gini Om Sidik punya berapa hektar nanti minta bibit ke kita. Orang-orang sini yang punya pohon. Coba aja berapa pohon Mas. Ya. Mantap.